Banyaknya klinik aborsi ilegal sangat berbahaya bagi perempuan atau calon ibu. Kenapa aborsi ilegal ini masih marak terjadi? Padahal soal aborsi juga sudah diatur dalam undang-undang, bahkan baik itu undang-undang kesehatan maupun juga dalam KUHP yang baru. Kita perbincangkan hal ini, saudara. Bersama dengan saya sudah hadir Ibu Ninu Widiantoro dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Ibu Ninu, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu, Bu Ninu. Bu Ninu, kalau melihat maraknya ada praktik klinik aborsi ilegal, apa yang terjadi sebenarnya kalau ada menurut Anda? Kenapa kita tidak melihatnya dari sudut pandang yang lain? Oke. Bahwa aborsi yang aman dibutuhkan oleh perempuan. Perempuan bukan saja di kota, tapi di desa-desa, di tempat-tempat terpencil yang kita nggak pernah ke sana barangkali. Klinik aborsi aman begitu dalam bayangan Ibu, seperti apa sih Bu? Itu artinya diperuntukkan bagi semua orang yang ingin melakukan aborsi? Ya seharusnya begitu. Tidak pada kasus tertentu saja? Tidak, seharusnya tuh begitu. Kalau aborsi itu dianggap dosa lah, apalah, ya kenapa kita tidak pernah memikirkan soal pendidikan dan pencegahan, pengetahuan yang benar ya kepada anak perempuan dan perempuan, ya itu apa sih yang terjadi pada tubuh kita kalau kita melakukan hubungan misalnya. Bagaimana sih seorang itu bisa hamil? Kapan orang itu bisa hamil? Saya suka kadang-kadang Masya Allah, kok kita ini dikriminal kan kayak koruptor aja gitu. Aborsi atau orang yang melakukan aborsi tidak boleh dikriminalkan kalau menurut Ibu? Ya kita lihat daripada dikriminalkan bukannya dididik, diberitahu dan ditolong, diberi kesempatan daripada terus aja melabel aborsi ini sebagai dosa apa-apa. Padahal ya siapa yang membuat kehamilan itu ada. Itu apa yang membuat mereka memilih untuk melakukan aborsi? Ya karena terlalu banyak anaknya. Terlalu punya banyak anak. Ya, kemudian merasa bahwa ekonomi tidak cukup. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi untuk menunjang anak itu ke depannya. Ya, kemudian ada lagi yang di mana misalnya tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga. Suami yang tidak tanggung jawab, sehingga perempuan itu harus juga bekerja. Dan kalau misalnya nanti hamil, ya itu akan menyulitkan dia untuk mencari nafkah. Ada yang misalnya suami melarang ber-KB, padahal sudah harusnya tidak punya anak lagi. Udah nggak mau lagi, dia tuh udah nggak kuat lagi. Kalau kita lihat misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, di situ kan kalau melakukan aborsi itu hukumannya 4 tahun, tapi dikecualikan bagi mereka yang punya kedaruratan medis atau korban kekerasan seksual lain. Menurut Ibu itu bisa mengakomodir semua masalah perempuan yang ingin menghentikan kehamilan? Itu aja yang dikecualikan itu, untuk ngurusnya itu harus begini, harus begitu, harus membuktikan ini, memakan panjang waktu. Dan itu kehamilan jalan terus. Nanti kalau udah yang mau lakukan, oh kamu nggak bisa, udah terlalu besar. Itu tuh yang terjadi, yang saya lihat tuh dari tahun 80 dulu. Sebenarnya kalau kita bicara aborsi itu kan masih sangat pro dan kontra di masyarakat, karena dari banyak sisi, misalnya agama, kemudian HAM. Aborsi kalau misalnya sampai dilegalkan, aborsi aman sampai dilegalkan, itu kan jadinya membuat pergaulan bebas jadi sangat ini anak-anak remaja atau anak-anak muda jadi lebih bebas gitu melakukan hubungan di luar nikah, yang kemudian menyebabkan kehamilan karena mudahnya akses ke aborsi aman. Itu bagaimana Ibu melihat pandangan seperti itu? I don't think so. Kenapa? Ya? Jadi kalau di mana-mana yang legal atau semi legal, maksudnya legal tapi dengan aturan, ya, misalnya itu kan tidak akan meningkat. Kadang-kadang tuh saya pengen teriak gini loh ya, saya bilang, gantian dong. Kamu udah dengan cara kamu yang seperti itu, yang mengancam dan sebagainya, ya kaum saya tetap aja mati banyak. Karena gantian dong pakai cara saya, pakai cara yang mendidik, yang
memahami, yang mengajak ngomong, yang menanyakan kenapa kamu tidak ber-KB, yang mencarikan solusi itu daripada mendekte aja kayak militer yang Dan itu kejam. akan lebih bisa menekan angka kematian Saya calon rasa ibu. konseling itu membuat orang berpikir dua kali. Iya ya, deh saya terusin aja. Karena mereka itu kalau pusing tidak punya alternatif. Nah, ini dibukakan alternatif. Kok kita tidak tersentuh sama sekali dengan angka kematian yang begitu tinggi, yang sampai tingginya itu bisa dihitungnya itu berapa per jam. PR pemerintah sekarang dengan soal aborsi tidak aman itu apa sekarang, Bu? Lo kan udah ada undang-undang, udah ditulis undang-undang dari tahun 2009. Ya laksanain, sampai sekarang belum dilaksanain. Di situ kan dibilang harus ada konseling dilaksanakan oleh tenaga terlatih. Nggak disebutin psikolog atau psikiater, nggak ada di situ. Ya jadi lakukan dong pelatihan. Jadi pada dasarnya YKP mendukung kalau aborsi aman itu dilegalkan. Jadi pokoknya ya mestinya aborsi itu jangan dilihat sebagai ya sesuatu tindakan kriminal. Oke. Harusnya itu jangan dicampur aduk sama agama, sama nilai-nilai budaya dan sebagainya. Cobalah sekali-kali melihat itu sebagai tindakan kesehatan. Dalam keadaan yang mereka sembunyi-sembunyi itu, pengen cepet-cepet selesai, yang kemudian saya takutkan adalah kemudian tidak fokus pada melakukan tindakan dengan baik, itu kan jadi itu kan mencelakakan perempuan. Benar. Seperti dalam kasus Kemayoran bahkan bukan tenaga kesehatan. Nah, itu kan. Ibu Ninu Widiantoro, dari Yayasan Kesehatan Perempuan, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, Ibu. Sehat selalu, Bu. Terima kasih.